Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani, mahasiswi PGSD 2018 IKIP Siliwangi Bandung. Nah, pada kesempatan di semester ini saya akan mengikuti KKN Mandiri 2021 di masa pandemi COVID-19. Nah, di KKN kali ini sangat berbeda gitu dari KKN sebelum-sebelumnya, karena KKN sekarang udah mandiri dan hanya di lingkungan sekitar gitu. Nah, untuk KKN mandiri ini dibagi menjadi 4 siklus, yang ada siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, dan siklus keempat. Nah, yang siklus pertama ini saya akan observasi dan mewawancarai 3 keluarga. Yang pertama ada ibu rumah tangga sekaligus penjahit. Yang kedua ada ibu rumah tangga saja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan yang ketiga ada sebagai ibu rumah tangga sekaligus pedagang. Nah, sebelumnya mari kita cek kita lihat hasil observasi dan wawancara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Teteh ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Mulyani ya, mahasiswi PGSD gitu dari IKIP Siliwangi Bandung. Nah, sebelumnya nama Teteh siapa? Rizka Stiana. Nah, di sini kalau Teteh pekerjaannya apa? Saya jahit sama ibu rumah tangga. Nah, sebelumnya kalau keluarga ada berapa orang? Ada 3 orang, sekarang mau 4. 3 orang, sekarang mau 4 ya? Iya. Nah, untuk umur anak itu berapa tahun teh? Anak sekarang bulan besok mau 8 tahun. 8 tahun ya. Berarti kelas 2 SD. Nah, terus kalau di masa pandemi ini ya, untuk masalah keuangan gitu, ada kendala atau kesulitan atau bagaimana? Penurunan gitu? Menurun banget. Penurunan banget ya di masa pandemi. Soalnya menghambat ya. Iya. Dalam pekerjaan menghambat. Nah, saya di sini tuh mau menanyakan tentang pembelajaran daring di masa pandemi. Iya. Menurut Teteh efektif apa enggak gitu? Menurut saya enggak sih, lebih efektif tatap muka ya. Soalnya kalau daring kan kalau saya kan jiwanya selain ibu rumah tangga, saya kan jahit di rumah. Ya. Nah, kalau ada tugas anak kan jadi menghambat pekerjaan sih, otomatis kan saya kan harus harus meluangkan waktu dulu buat ngajarin anak gitu. Iya. Gitulah. Keinginan mungkin ya tatap muka lah ya Teh. Iya. Nah, kalau di sekolah anak Teteh itu ada tatap muka atau daring saja gitu? Ada tatap muka dalam seminggu, ada daringnya, ada tatap mukanya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Kebantu gitu. Iya, daripada kebantu. Sekarang yang daring terus gitu, jadi kan nggak ini ya. Daring terus-terusan, aduh. Iya. Bikin pusing. Iya. Nah, terus Teh, kalau Teteh sama anak mengalami kesulitan nggak kalau saat pembelajaran daring kayak gitu? Ya, sulitnya kan kalau anak di rumah itu kadang-kadang malesnya. Terus apalagi kalau saya lagi jahit, kalau barang lagi diburu-buru, anak belajar. Iya. Kadang anaknya yang males gitu, susahnya mah gitu. Ya, mungkin kan kalau Teteh mah kan udah profesinya kan 2 ya, ibu rumah tangga sama penjahit juga. Jadi meluangkan waktunya harus lebih Kumanya. Jadi harus membagi waktu lah gitu ya, gitu. membagi waktunya antara Pekerjaan iya sama mendidik anak di rumah gitu. iya begitu. Nah, terus kalau ini ya Teh, kalau apa sih kelebihan daring ada nggak sih menurut Teteh? Kelebihannya gitu, ada nggak? Kelebihan gimana ya? Kelebihannya gitu, misalnya kan kelebihannya tuh ya si anak jadi terkontrol gitu di rumah, atau ya seperti itu. Ya sebenarnya mah sih Gak ada. nggak ada sih, soalnya
si anak teh malah banyakan main gitu Main, daripada ya. belajar nama gitu. Terus ya kalau di rumah mah apa sih namanya tuh, kalau di rumah kadang ke orang tua juga kan nggak nurut ya, lebih Ya nurutan gitu. lebih nurut di sekolah ya. Ada ngelawannya kalau sama orang tua mah beda sama guru di sekolah. Ya, Nggak ada takutnya kalau sama orang tua mah kan kadang-kadang suruh belajar nanti dulu, banyak alasannya gitu si anak teh, jadi nggak begitu disuruh langsung mau gitu. Kadang-kadang gitu anak teh kalau di rumah mah Nah. beda sama di sekolah mungkin. iya, kalau keinginan teteh gitu ya, di masa pandemi ini sekolah itu ingin kayak gimana gitu ya, keinginannya gitu. Ya inginnya mah tetap tatap muka meskipun waktunya berkurang gitu, tapi kan lumayan kalau tatap muka mah setidaknya si anak teh langsung gitu diajarin sama guru, bukan sama orang tua, kan beda gitu. Kalau orang tua kan belum tentu gitu seperti guru di sekolah gitu. Benar. Nah, mungkin kalau selain tatap muka kan ada daring. Kalau daring paling pakai aplikasi apa? WhatsApp atau Ya, pakai WhatsApp. ya. Ya, hatur nuhun teh. Mungkin Sama-sama. apa sih wawancaranya cukup segitu ya dari saya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan Ya amin. menghilang gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Iya. Semoga sehat selalu teh ya. Amin. Iya. Semangat untuk ini membimbing anaknya di rumah. Iya, iya. Hatur Insya Allah. nuhun ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh. Iya, dengan siapa Bu? Saya Fitri Mulyani dari mahasiswa IKIP Siliwangi nih Bu. Saya mau mau mewawancarai Ibu, boleh tidak ya? Mewawancari apa ya sebelumnya? Ini ya Bu, saya tuh mau mewawancarai tentang pembelajaran online gitu Bu. Iya. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Ani. Ibu Ai. Nah, untuk jumlah keluarga itu di Ibu Ai berapa orang di sini? Ada 4. Ada 4. Usia anak Ibu berapa tahun? Yang besar kelahiran 2007 berarti 15 tahun. 15 tahun ya. Yang kedua 6 tahun. 6 tahun. Nah, untuk saat ini bagaimana kondisi ekonomi gitu Bu? Terus terang ya, dampak corona ini sangat dampak buat saya mah. Iya. Buat pribadi saya. Iya. Memang ya, di masa pandemi ini pasti apa sih namanya, ekonomi pasti turun lah, nggak seperti biasanya. Terus Bu, untuk tingkat pendidikan Ibu sama Bapak dan anak-anak itu Bu? Kalau ibu cuma sampai SMP, Ya. kalau bapaknya SMA. Yang besar baru kelas 3 SMP, yang kecil baru masuk RA. Baru masuk RA ya. Nah, pembelajaran sekarang pasti tatap muka apa daring ya? Pasti daring ya? Masih daring. Nah, untuk kelebihan anak belajar online menurut Ibu kelebihannya? Kalau kelebihan gimana ya? Mungkin orang tua nggak keluar rumah, Iya. nggak ribet-ribet berangkat. Kelebihannya cuma itu, tapi bukan kelebihan sebenarnya. Iya, Bu. ya. Bukan kelebihan. Nah, terus kalau ini Terus menurut Ibu apa kekurangan belajar online seperti ini? Kalau kekurangan bagi saya mah kekurangan banyak, mendingan berangkat gitu, mendingan tatap muka. Iya. Itu sebenarnya mah. Iya, pastinya inginnya mah. Nah, jadi yang Ibu inginkan belajar di masa pandemi ini agar pembelajaran anak lebih efektif itu dengan cara apa Bu? Ya mudah-mudahan kalau sebisanya, mudah-mudahan bisa tatap muka lagi, sekolah seperti biasa lagi gitu. Seperti dulu-dulu ya, itulah sebelum pandemi ini.
soalnya berdampak besar ya kepada anak-anak. Jadi anak-anak kadang Kadang mau, kadang enggak kalau online mah gitu. ya benar-benar. Nah, mungkin ibu dari saya itu aja ya. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan Bu, nama saya Fitri Mulyani. Saya mahasiswa PGSD dari IKIP Siliwangi. Ingin sedikit boleh. Nah, sebelumnya dengan ibu siapa ya Bu? Bu Minada Mayanti. Ya. Nah, jumlah anggota keluarga Bu ada berapa? Ada 5 orang. 5 orang. Usia anak berapa tahun Bu? Yang pertama 7 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 2,5 tahun. Iya. Nah, di masa pandemi ini kondisi ekonomi ibu sekarang bagaimana ya? Kalau masa pandemi ini merasa kesulitan karena suami kan semenjak pandemi udah berhenti kerja. Iya. Paling sekarang usaha warung juga udah sepi lah. Iya. Udah sepi. Iya. Nah, ya emang di masa pandemi ini pasti ekonomi sangat sulit ya Bu ya. Iya. Nah, berapa tingkat pendidikan ibu sama suami terus anak-anak juga Bu? Ibu lulusan Kalau saya lulusan SMA, suami juga lulusan SMA. Anak yang pertama kelas 2 SD, anak yang kedua RA atau TK. Kalau yang bungsu itu belum sekolah. Belum sekolah. Iya. Nah, apakah ibu suka mendampingi ketika anak belajar online? Suka. Alhamdulillah ya Bu ya. Menurut ibu apakah kekurangan belajar online secara online itu kekurangannya gitu? Kekurangannya paling kalau sinyal susah atau enggak Kuota ya, karena kuota harus Iya, kuota harus selalu ada gitu. Iya. Pengeluaran lagi gitu. Iya. Bener, kadang anak juga suka susah jadi belajar juga nggak tepat waktunya gitu ya. Benar. Terus Bu, kalau kelebihannya gitu Bu, ini Belajar belajar online. online. Jadi kita sebagai orang tua mengetahui kualitas belajar anak. Ya, kelebihannya. Nah, terus Bu, kalau aplikasi apa yang digunakan belajar online? WhatsApp aja ya. Nah, apa yang ibu inginkan gitu untuk belajar online ini agar pembelajaran lebih efektif? Pengennya tetap muka Pasti ya? lebih efektif. Iya. Meskipun ya sekarang lagi pandemi ya, setidaknya ingin tatap muka itu ya. Iya. Jadi Nah. lebih fokus anak juga. Bener. Pasti anak juga sekarang udah rindu gitu ingin sekolah lagi. Nah, Bu, saya mempunyai program namanya itu Zoom ya. Nah, kalau aplikasi Zoom itu nanti di Play Store kalau nggak di App. Kita ke Play Store dulu nih. Nanti buka ini ya, ke Play Store bisa ininya klik Zoom aja. Zoom, nanti ada Zoom, ini sama ibu diinstal. Nah, udah diinstal. Ini kalau di sekolah ada Zoom gitu, udah diinstal kan ini. Nanti ibu tinggal ini aja, join meeting gitu. Nanti kalau dari sekolah udah ada ID-nya, tinggal masukin aja ke sini, tinggal join aja nanti. Nah, kalau Zoom meeting mah cuma gitu doang sih. Jadi buat pembelajaran juga biar nggak terlalu daring gitu. Online. Jadi kita tahu tatap gitu muka ya. tatap muka. Setidaknya kalau online terus kan anak juga tidak tahu gitu muka gurunya yang mana gitu, teman-temannya juga nggak ya, tahu nggak gitu. kenal. Nah, mungkin cukup segitu nih. Atur nuhun wawancaranya yang mau di apa sih namanya, diganggu waktunya gitu. Apa-apa. Atur nuhun. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, di siklus pertama ini mungkin observasi dan wawancaranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillah KKN di siklus pertama ini berjalan dengan lancar. Dan kita akan lanjut ke siklus
KKN yang kedua. Bye-bye.